Selamat datang di channel saya untuk mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme, yaitu antara Barat dan Timur. Baiklah, di dalam bab pertama dan bab kedua tentang buku saya ini, yaitu antara Barat dan Timur, sudah disinggung bahwa Barat mempelajari Timur, dan itulah yang melahirkan ilmu tentang ketimuran atau biasa disebut Orientalisme. Dalam hal ini saya akan membahas bab 7 dalam buku saya antara Barat dan Timur. Bagaimana Barat mempelajari Indonesia yang merupakan bagian dari Timur. Sebagaimana kita singgung juga pada bab 3 dan bab 2 dalam buku saya, bahwa Edward Said, seorang sarjana dari Palestina dan berkarir di Amerika, menyinggung bahwa Barat mempelajari Timur itu untuk menopang kekuasaan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan alat dari kekuasaan. Maka jika negara kita ingin berjaya, bangsa kita ingin hebat, maka tidak ada cara lain kecuali mempelajari ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Lah, Amerika saat ini berjaya karena mereka menguasai ilmu pengetahuan. Demikian juga negara-negara baru seperti Korea, Cina tentu saja, dan India. Mereka sangat giat mempelajari ilmu pengetahuan. Baik, kali ini kita akan menyinggung khusus Indonesia. Bagaimana Barat, terutama Belanda, mempelajari Indonesia dan itu sangat bermanfaat untuk administrasi kolonialisme. Kita bagi menjadi beberapa periode, yaitu era kolonial, bagaimana Belanda mempelajari Indonesia di era kolonial untuk menopang administrasi kolonialisme. Kemudian era kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. Baiklah, kita akan lihat beberapa ilmuwan yang mempelajari Indonesia di eranya masing-masing. Pertama adalah Snugorgroenje. Ini sangat menarik. Dia adalah orang Belanda yang pergi ke Timur Tengah, yaitu Hijaz, ke Mekah, dan di sana dia mencoba untuk pergi haji dan masuk Islam dan juga berkhitan. Ini menarik, dia berkhitan dan dia pergi ke sana untuk menulis tentang haji. Maka bukunya Het Mechanische Feest, yaitu tentang haji, tentang pilgrimage, sudah diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Snugorgroenje ini selama di Mekah dia bersahabat dengan keluarga Sunda, aristokrat Sunda, yaitu keluarga Jayadiningrat. Tentu saja dia mahir dalam bahasa Belanda, ya tentu saja orang Belanda. Dia bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan ditambah bahasa Arab. Dan ketika dia di Mekah, dia mempelajari bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu waktu itu. Tetapi Snugorgroenje tidak lama di Mekah, dia harus kembali ke Belanda karena mungkin ketahuan bahwa dia orang Belanda yang mencoba mempelajari haji. Yaitu fenomena yang menarik. Dia berkirim surat tentang perkembangannya kepada orang Jerman bernama Theodor Noldeke, yaitu ahli Al-Quran. Setelah Snugorgroenje pergi ke Belanda, dia balik lagi tidak ke Mekah tetapi ke Indonesia, ke Nusantara. Persahabatannya dengan keluarga Jayadiningrat dilanjutkan, bahkan dia menikah di sana dengan orang Sunda 2 kali menikah. Di situ dia membuat banyak sekali inovasi karena dia bersahabat dengan orang pribumi, yaitu para penghulu, para kiai lokal, dan juga tokoh. Misalnya salah satunya adalah Sayyid Utsman. Dia orang Arab yang tinggal di Batavia. Bahkan Sayyid Utsman dipercaya oleh Belanda untuk mengkoordinir ibadah haji. Ini sangat menarik kerjasama antara Snugorgroenje dengan Inlander, yaitu orang native Hindia Belanda. Waktu itu disebut Hindia Belanda atau Oost-Indies. Snugorgroenje juga bekerja untuk pemerintah kolonial sebagai penasehat pemerintah kolonial Belanda. Di satu sisi, orang pribumi banyak, terutama yang elit, senang dengan Snugorgroenje karena Snugorgroenje juga membantu banyak hal. Misalnya bersahabat dengan elit, dengan para pemimpin agama, juga bersahabat dengan para priayi. Dan dia mencoba mendekatkan antara priayi dengan pemerintahan Belanda.
Namun banyak sekali yang curiga bahwa Sunokogronya ini hanya pura-pura saja masuk Islam. Ini Sunokogronya bekerja sebagai mata-mata. Di sisi lain, orang Belanda sendiri juga nggak yakin dengan Sunokogronya. Apakah dia bekerja untuk kolonial atau justru dia membantu para inlander, yaitu para native. Maka Sunokogronya ini posisinya unik. Tapi jasanya luar biasa untuk Belanda. Terutama ketika dia mempelajari Aceh dan Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh. Dan tulisannya sangat banyak sekali. Kemudian di era selanjutnya, yaitu era di mana orang-orang barat mempelajari Indonesia dengan lebih bersikap bersahabat dan bahkan bekerja sama. Tidak seperti citra Sunokogronya yang seakan-akan menjadi mata-mata, tetapi sekaligus juga orang Belanda mencurigai dia banyak membantu orang native, yaitu inlanders. Misalnya dia mempromosikan Haji Agus Salim dan juga mendukung Raden Ajeng Kartini untuk sekolah. Kebetulan beasiswanya diberikan kepada Haji Agus Salim. Kita melihat Benedict Anderson, seorang Amerika yang lahir di Kunming, yaitu di Cina. Dia mempelajari Indonesia dan bukunya yang paling terkenal adalah The Imagine Communities. Dia mempelajari bagaimana lahirnya nasionalisme, baik itu di Indonesia maupun negara Asia Tenggara, dia bandingkan juga dengan di Eropa. Menurut tesis Benedict Anderson, press atau media cetak itu membantu menyadarkan tentang pentingnya sebuah masyarakat, imagine masyarakat yang dibayangkan, imagine communities. Benedict ini tidak hanya mempelajari, tapi dia juga mencintai Nusantara, mempelajari Indonesia sekaligus dedikasinya luar biasa. Bahkan beberapa murid Benedict Anderson adalah orang Indonesia dan mereka bekerja sama, dan Benedict juga mempromosikan orang-orang Indonesia. Begitu juga kita lihat contoh yang lain, yaitu Clifford Geertz. Tentu saja Clifford Geertz ini belajar bahasa Jawa di Jogja, kemudian pelitanya di Pare, Kediri. Dan dialah yang mempopulerkan istilah santri, abangan, dan priayi. Clifford Geertz kemudian pulang ke Amerika. Dia dulu di sini bersama istrinya Hildred Geertz dan di sana menjadi profesor. Dari dua contoh ini, Benedict dan Clifford, kita melihat perubahannya. Mulai dari Sunokogronya yang jelas bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan elit pribumi Indonesia. Benedict Anderson yang punya motif persahabatan dan mencintai Indonesia, bahkan meninggal di Indonesia, di Malang dan di abunya ditebar di Surabaya. Kemudian Clifford Geertz yang sangat mencintai Jawa dan Bali, terutama dia lama di Pare. Dan saat ini kita banyak sekali orang-orang Amerika, orang Australia, dan juga orang Belanda yang mempelajari Indonesia. Bahkan mereka lebih Indonesia daripada orang Indonesia itu sendiri. Banyak sekali karena guru-guru orang Indonesia mempromosikan para peneliti dan para cendekiawan Indonesia untuk berkarir dan barat dan juga pulang ke tanah air tetap menjalin kerjasama. Misalnya Pak Martin Broynesen, Mull, Rickleff, kemudian Bill Liddell, Bob Hefner, Pak Mark Woodward, dan lain-lain. Mereka mempelajari Indonesia, mempelajari budayanya, dan juga mempelajari agamanya. Tetapi mereka tidak bermaksud untuk menghancurkan Indonesia, tapi justru bekerja sama dengan para ilmuwan Indonesia. Maka di akhir buku ini saya akan membacakan bagaimana kesimpulannya. Para peneliti dari negara barat tidak hanya bersahabat dengan cendekiawan, intelektual, dan juga penulis Indonesia, tapi juga dengan masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri. Banyak para peneliti itu memberi rekomendasi para mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di Eropa, Amerika, dan Australia. Barangkali wacana orientalisme dan oksidentalisme untuk tanah Indonesia sudah tidak lagi relevan jika dibicarakan dengan cara yang sama. Melawankan satu sama lain, saling mencurigai dan membagi wilayah negara barat dan timur. Tetapi keadaan sudah berubah. Sebagai ranah kajian, Indonesia melahirkan para pengkaji tidak hanya orang barat, tetapi orang Indonesia itu sendiri.